Bisakah perkataan kita menjadikan sesuatu? Kuasa perkataan itu merupakan kuasa Tuhan dan secara eksklusif merupakan miliknya. Ketika Tuhan menciptakan dunia, Dia hanya berkata, dan terang muncul, langit terbentuk, tanah kering muncul, tumbuh-tumbuhan bermunculan, matahari, bulan, dan bintang muncul, ikan dan burung muncul, dan kehidupan binatang muncul. Tindakan penciptaan Tuhan menunjukkan kekuatannya yang unik dan perkasa dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat berbicara sesuatu dan menjadikan ada. Itu bukan hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Ketika Tuhan mendatangkan malapetaka ke Mesir, para penyihir pagan mampu meniru hasil dari dua mujizat pertama. Tetapi ketika Musa mengubah debu tanah menjadi agas dengan pertolongan Tuhan, para ahli sihir Mesir itu bingung. Mereka tidak dapat menghidupkan benda mati, dan mereka berkata, "Inilah jari Allah." Ada pengajaran yang mengatakan bahwa manusia punya kuasa perkataan, berkata sesuatu dan hal itu menjadi ada. Beberapa dari mereka mendasarkan klaim mereka pada salah tafsir atas bagian-bagian kitab suci tertentu. Ketika kita hanya melihat satu ayat dari satu bagian pendek dari kitab suci tanpa mempertimbangkan bagian itu dalam konteks yang tepat, kita bisa membuat kesalahpahaman. Satu ayat yang sering dikutip orang ketika mencoba membuktikan bahwa manusia dapat mewujudkan sesuatu adalah Markus 11 ayat 24. Aku berkata kepadamu, apapun yang kamu minta dalam doa, percayalah kamu telah menerimanya, dan itu akan menjadi milikmu. Pertama, perkataan Yesus ini sama sekali tidak mengomunikasikan gagasan penciptaan atau menghadirkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dalam ayat sebelumnya, Markus 11 ayat 23, Yesus memberikan contoh memindahkan gunung, tetapi Dia tidak menyebutkan gagasan untuk membuat gunung baru menjadi ada. Kedua, Markus 11 ayat 24 harus diambil dalam konteks dengan bagian lain dari kitab suci. Yohanes 5 ayat 14 berkata, jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, Dia mendengar kita. Kita diperintahkan untuk tunduk pada kehendak Tuhan dalam doa-doa kita. Kita tidak pernah diberi kekuatan untuk mengatakan sesuatu menjadi ada. Di tempat lain, Yesus mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu dan menyelaraskan pikiran dan keinginan kita dengan pikiran dan keinginannya, maka kita menunjukkan iman yang benar. Nah, pada gilirannya, akan menuntun kita untuk meminta hal-hal yang Tuhan inginkan, bukan hal-hal yang kita inginkan. Keinginan kita menjadi keinginannya, dan doa-doa kita menjadi permintaan untuk memenuhi keinginannya daripada keinginan kita sendiri. Tujuan doa bukanlah untuk menyatakan sesuatu menjadi ada, tetapi untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Bagian yang lain yang sering digunakan sebagai teks bukti bahwa kita dapat mengatakan sesuatu menjadi ada adalah Roma 4 ayat 17 yang berbicara tentang Allah yang menghidupkan orang mati dan memanggil yang tidak ada menjadi ada. Banyak pengkhotbah kemakmuran mengaitkan kata memanggil dari yang tidak ada menjadi ada dan mencoba menggunakannya sebagai bukti alkitabiah bahwa kita dapat melakukan hal yang sama. Namun, mereka salah membaca bagian itu. Paulus dengan jelas berbicara tentang Tuhan, bukan manusia, yang memanggil segala sesuatu menjadi ada. Berbicara hal-hal menjadi ada adalah domain Tuhan. Akhirnya, perikop lain dalam kitab suci dengan jelas menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk mengatakan sesuatu untuk menjadi ada. Ratapan 3 ayat 37 mengajukan pertanyaan retoris, siapa yang dapat berbicara dan mewujudkannya jika Tuhan tidak menetapkannya? Jawabannya tentu saja adalah tidak ada.
Tidak ada satupun dari kita manusia memiliki kuasa untuk berkata dan menentukan hal-hal itu harus pasti terjadi dari kata-kata kita. Hanya Tuhan yang memiliki kekuatan itu. Keputusannya yang akan berlaku ketika Dia berbicara itu sama baiknya dengan yang dilakukannya. Jadi pengajaran tentang bahwa kita bisa menjadikan sesuatu dari perkataan kita karena menganggap kita sebagai anak Tuhan itu menjadikan kita seperti Tuhan-Tuhan kecil, dan itu adalah pengajaran yang salah dan sesat. Karena segala sesuatu penciptaan dari yang ada dan tidak ada itu adalah kehendak Tuhan, dan kuasa Tuhan bukan kuasa perkataan manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.